Nah, singkat cerita nih Kak, akhirnya aku cari nomor dia lewat grup WA. Dan aku beraniin ngechat duluan dengan dalih aku nanya-nanya soal pengenalan kampus. Dia itu sebenarnya Nggak butuh sabar. nggak pengen lu sabar. Dia tuh pengen lu sadar. Kita coba bahas apa maksud dari kamu terlalu baik buat aku gitu deh. Ya, cukup kan ya? Halo, kembali lagi sama aku Amanda Gue dapat di podcast Keluh Kesah, Ruang Cerita Sahabat Ruang Keluarga. Oke, BTW panas banget ya semalam ini emang. Kayak minum dulu. pengen minum dingin. Wow. Ih, dia baik banget lagi. Baik Gua- banget sama gue. Lah gue baik bukan berarti gue suka apa. Ini gue orangnya gak pernah tau kayak kamu tuh baik sama aku tuh kenapa gitu. Gak kalau Dan sama memang kamu. baik. Oke, makasih ya. Minum dulu guys. Ya. Ini kita nggak endorse ya. Kali ini ada keluh kesah baru Man dari Dari sobat kita. ya Ya. ada yang DM baru di Instagram ruang kontrakan. Oke, langsung aja dibacain nggak sih? Langsung aja gue bacain kali ya. Boleh, langsung dapat, silakan. Nih, Kak kenalin. Ya. Oke, salam kenal buat. Ya kemarin aku dengerin podcast. Wah bagus nih, dia udah nonton berarti kan ya. Nyimak berarti, terima kasih ya buat teman-teman. Jangan lupa share, like ya, dan subscribe akun kita Ruang Kontrakan. Lanjut dah Pak. Ya kemarin aku dengerin podcast dan seru banget sih Kak. Dari identifikasi masalahnya sampai solusi itu relate banget buat aku. Jadi aku beraniin diri buat cerita masalah aku ke kalian. Bagus. Sebenarnya malu sih karena kelihatan cupu banget. Tapi aku butuh saran biar gak keulang lagi Kak. Please bantuin aku. Jadi ceritanya gini. Awal aku masuk kuliah dulu, aku tertarik banget dengan salah satu cutting yang jadi panitia pas ospek. Wah. Namanya dan dia cutting jurusan akuntansi. Dia ramah, senyumnya manis dan yang pasti cantik banget menurutku. Nah singkat cerita nih Kak, akhirnya aku cari nomor dia lewat grup WA. Dan aku beraniin ngechat duluan dengan dalih aku nanya-nanya soal pengenalan kampus. Wah modus. Modusnya ya. Dasar kau ini memang. Dari Mentang-mentang. Ya. Next. semakin hari chat kita itu semakin dekat dan respon dia juga baik ke aku. Beberapa kali aku ajakin dia jalan, dia nggak pernah nolak. Kadang waktu dia pengen keluar aku temenin. Sampai dia belum makan pun aku gofoodin. Sampai pada akhirnya aku beranggapan kalau dia juga suka sama aku. Terus aku mulai berekspektasi tinggi nih sama dia. Apapun yang dia mau atau dia ngajakin kemanapun, dia selalu sama aku. Dan akhirnya aku coba beraniin diri buat nyoba nyatain perasaan aku ke dia. Wah Gentle sekali ya adik tingkat 1 ini. keren sih, berani. Oke, jadi intinya teman sobat kita tadi ini tuh tadi dia cowok ya, terus dia suka sama cuttingnya cewek yang mau ospek dia. Buat teman-teman yang baru kuliah kan pasti dapat ospek kan dari kakak tingkat, terus kita dibuatin sebuah grup gitu kan, sebuah grup dan di situ isinya pasti ada cutting yang membimbing. Panitia Ya panitia. Cinlok deh ya, tapi dia ada event lo gentle loh ya. Iya, Si- nah teman kita ini ya sebut saja si A dah. ya, oke. Nah Ya. biar enak. Oke. Nah pada akhirnya itu kan dia bilang udah sering jalan, sering nemenin, sering bahkan udah sampai gofoodin. Nah akhirnya dia beraniin diri buat nembak, ya ngungkapin perasaan. Terus aku ditolak. Menyebab. Oh iya deh. Serius. Oh iya. Alasannya apa coba? Alasannya aku terlalu baik buat kamu. Wow, aku mau nanya deh Kak, emang harus gimana supaya aku diterima? Apakah aku harus jahat dulu, harus nakal dulu, baru dia mau nerima aku? Itu Kak ceritaku, mungkin Kakak bisa bantu ngasih pendapat soal cerita aku. Wow, agak sad ending ya. Ya, oke. Langsung saja nih. Menurut kita. Menurut aku dulu deh. Oke, menurut aku dulu nih ya. Soal ini ya dari Apa yang jadi masalah? yang jadi masalah adalah nih, kamu bukan terlalu tapi bagus sih kamu memberikan apa ya usaha gitu ya, tapi untuk kakak tingkatnya ini juga
nggak mau banget ngerespon gitu. Responnya baik gitu. Dia responnya baik banget gitu, dan kamu seolah-olah juga merasa Berharap jadinya iya, gitu. dibilang percaya diri banget ya, iya emang kamu percaya diri, tapi emang ya gimana responnya kakak tingkatnya juga ngerespon. Nah, kayak contohnya kayak kita tadi aja, aku ngiranya juga Ya ibaratnya kayak dia itu si teman kita si A ini ya ekspektasinya terlalu tinggi. mentang-mentang udah Mentang-mentang diterima. apapun yang dia lakuin ke dia responnya baik, itu Diterima. ekspektasinya tinggi sehingga dia beraniin diri buat nyatain perasaan dan akhirnya ya ditolak kayak gitu. Iya, tapi juga kita nggak bisa apa, Ya mungkin ini dulu sebentar. gimana? Jadi masalah utamanya sebenarnya kita cukupin di 3 hal aja kali ya. Boleh. Dia terlalu berekspektasi si A ini teman kita, Terus terus si ceweknya juga terlalu memberi seolah-olah memberi harapan. oh iya, Dan yang ketiga, kita coba bahas apa maksud dari kamu terlalu baik buat aku gitu deh. Ya, cukup kan ya? cukup. Oke, langsung aja nih. Yang pertama, Hmm, yang pertama tadi ada ekspektasi. ekspektasi. Mungkin dari sisi cowok dulu ya. Ya si A teman kita ya. Ya, dari sisi cowok dulu kayak teman kita si A ini ekspektasinya tinggi ke orang yang dia deketin, Iya. si Katinya ini ya karena dari awal dia mencoba mendekatkan diri kepada dia, respon cuttingnya juga baik ke dia. Jadi dia mempunyai ekspektasi tinggi bahwa dia itu diterima di kehidupannya kayak Iya, gitu. dan ya tujuannya dia mendekati karena kan dia punya perasaan dong. Nah, tapi kita nggak tahu di sisi si cuttingnya itu yang ceweknya itu apakah dia menerima kebaikannya teman kita ini dengan perasaan juga atau memang dia juga punya latar belakang. Kan kadang dia kayak kita punya latar belakang keluarga yang dididik untuk oke kamu juga harus baik apa merespon kebaikan orang nih Oh misalnya. iya, mungkin dia emang dididik dari orang tuanya agar baik kepada semua orang. Benar, jadi kayak contohnya aku sendiri tuh kayak apa ya, jadi orang yang gak enakan gitu. Oke, kamu berbuat baik sama aku, ya udah aku terima gitu. Walaupun gak ngerti tujuan kamu berbuat baik ke aku tuh. Jadi itu udah bisa menjawab yang poin kedua tadi, si cewek berarti terlalu memberi harapan, bukan seolah-olah memberi harapan, tapi emang karena si cewek didikan dari orang tuanya baik, harus baik kepada semua orang. Iya, jadi nggak tahu perasaan si ceweknya seperti apa. Nah ini yang ketiga deh. Ya, Jadi kalau dari pernyataan yang kedua kita jadi pro kontra. pro dan kontra. Kayak dia dididik dengan didikan yang baik sama orang tuanya, tapi dia menolak seorang cowok dengan alasan Terlalu dia baik. terlalu baik buat ceweknya. Itu menurut lu gimana? Oke, menurut si cewek dulu deh. dari sisi cewek deh, pengalaman aku sendiri sih juga ada alasan untuk menolak kamu terlalu baik, tapi kayak ya itu cuman jadi apa ya? Oh paham, kayak paham. Jadi kayak sebuah alasan Ya, alasan lain untuk menutupi alasan sebelumnya kayak jadi alasan untuk menutupi alasan yang lain. Iya, betul. Alasan sebenarnya apa berarti? Alasan sebenarnya ya kayak kan kita sebagai Jelek. cewek enggak bukan masalah jelek ya, lebih ke kita cewek, kita punya tipe, dan karena kamu sudah berbuat baik dan sudah mikir kita nggak bisa ngelarang dong kamu mau berbuat apa sama aku kecuali kalau kejahatan ya. Kamu berbuat baik sama aku ya itu menguntungkan buat kita, ya udah. Tapi sorry, bukan berarti kita nerima kamu gitu sebagai cewek. Kita juga punya tipe, ya kan gak enak kayak misalnya lu bukan tipe gue deh, tapi lu udah berlima gue ya bodo amat, gue nggak mungkin dan the point-nya tuh nggak mungkin langsung kayak nolak gitu aja ya. Berarti Udah. kalau kayak gitu seolah-olah dia memanfaatkan si teman kita si A ini doang dong. bukan memanfaatkan sih, dia itu tadi kan balik ke background kan dia diajarkan untuk menerima perilaku orang lain, perilaku kebaikan. Diajarkan agar berbuat baik kepada semua Iya, orang. berbuat baik ke sama orang. Jadi ya itu bedanya antara dia emang memanfaatkan atau emang dia punya backgroundnya seperti itu, yang kita nggak tahu juga. Dan aku merasakan gitu ini itu pernah kayak emang memanfaatkan juga pernah, ya manusiawi dong ya nggak sih? tapi enggak jelas lu. ya. Kalau mungkin kalau dari itu kan dari sisi cewek dari lu Ya, kan. kalau dari lu sendiri gimana nih sebagai cowok? Ya gua mah Maksudnya gimana ya? sakit deh. Lu ya sakit sih kayak sebuah alasan lu terlalu baik buat gua itu kayak sebuah alasan yang ambigu.
lagian terlalu baik ditolak gitu ya. Ya maksudnya kenapa harus ditolak sih, kan maksudnya dia baik, kenapa harus ditolak? Kayak guys nih, Makanya. lu coba lu semua pada pikir dah kayak gue baik nih sama cewek, terus gue ditolak sama cewek karena gue terlalu baik lah. Emang lu mau yang kayak gimana? Mau yang kriminal gitu? Ya mungkin ya dari situ gue jadi, semisal gue di posisi teman kita si A ini ya, gue jadi mikir sih kayak bukan berarti cewek yang dia deketin pengen dapet cowok kriminal, bukan berarti seperti itu, tapi lebih ke arah oh berarti kita bukan cowok yang Dia mau. dalam artian dia itu bukan cowok yang teman kita ini si A, bukan cowok yang dia pengen, bukan kriteria dia. Jadi mau sebaik apapun dia tidak akan pernah bisa masuk ke hidupnya karena setiap orang punya kriterianya sendiri dalam memilih pasangan, betul Iya, nggak? tipe. Kan aku tadi bilang tipe dan Dan pentingnya untuk sadar diri. Jadi gimana ya, sebagai cewek kita wajar kok punya tipe gitu kan. Kita wajar banget punya tipe. Ya sesuai kriteria kita ya. Jadi dan mungkin yang berbuat baik ke kita sebagai cewek itu nggak cuman dari satu orang doang. Mungkin kita menerima kebaikan dari si A, B, C, D gitu loh. Ngerti nggak? Dari iya, bukan berarti si cewek teman kita ini mendekatkan di si A ini kan mendekatkan diri kepada cewek. Iya. Nah, bukan berarti cuma dia doang kan yang baik ke dia. Iya, Kan gitu. pasti ada juga orang-orang baik lagi yang mau deketin dia kayak gitu. Jadi Tapi mau bagaimanapun, mau sekeras apapun, kita kan nggak bisa memaksakan perasaan kita kepada orang lain juga kan. Ya, jadi nggak boleh ya, nggak maksa sih ya, teman kita kan nggak maksa, cuman kan dia langsung rasanya kayak gimana nih, aku harus gimana gitu kan, nggak diterima sama dia. Ya udah gitu, ya ikhlas aja. Kalau emang kamu niatnya kalau kita memberi atau melakukan kebaikan ya kita harus ikhlas gitu, kayak jangan mikir Tanpa timbal baliknya. Oh berarti aku berbuat baik, berbuat sedemikian rupa untuk bisa mendapatkan respon perasaan kamu. Enggak, jangan gitu. iya kan dia tadi bilang apakah harus nakal dulu, harus jahat dulu dia terima, ya enggak juga. Siapa tahu justru itu bukan kriteria cewek itu, kakak tingkatnya itu. Gimana ya? Ya Oke. mau gimana pun kita kan nggak bisa maksain perasaan orang harus suka ke lu, Iya. dia harus sayang ke lu, kan nggak bisa, karena Iya. rasa sayang dan cinta juga muncul karena tiba-tiba biasanya. Benar. Jadi apapun alasan lu, apapun yang lu udah lakuin buat dia, kalau emang bukan lu yang dia mau, Ya nggak akan nggak akan diterima mau bagaimanapun. Karena ya mungkin ada pepatah, aku bisa membuatmu jatuh Jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta Wah, terlalu ada aku, kan ya kan ada itu lagunya Ahmad tadi kan ada kayak gitu. betul Mungkin banget. ada kayak gitu, kayak cinta bisa aja muncul seiring berjalannya waktu. Tapi kan kita nggak tahu itu bakalan muncul atau enggak. Iya benar. Tapi ya jangan terlalu beranggapan kayak kamu harus sadar diri terus ya emang sadar diri harus, tapi jangan beranggapan kenapa sih nggak ngomong dari awal aja kalau emang nggak suka atau gini gitu kan ya. Tapi tuh kayak ya gimana caranya Ya mungkin nggak tega gitu. ya sebagai cewek. ya juga nggak tega. Jadi si cewek yang teman kita deketin ini mungkin dia beranggapan kalau teman kita si A ini deketin dia ya karena emang dia pengen punya temen gitu kan. Iya, relasi. Iya kan, apalagi di dunia perkuliahan. Iya, makanya apalagi dia sebagai kakak tingkat dan mungkin berpikiran, oh ini orang adik tingkat baik banget gitu kan, dan mungkin nggak cuman kamu doang. Bukan berarti kita kayak gimana ya, kayak nggak setuju dengan apa yang kamu lakukan, tapi emang apa yang kamu lakukan tuh baik kok, dan lebih apa ya, nggak terlalu jangan dibilang menyakitkan, tapi lebih baik kan seperti itu daripada kamu ditolak mentah-mentah dengan apa sih gitu, kamu nggak sosok baik deh sama aku, kamu ada tujuan apa sama aku, kayak gitu kan terlalu Ya, jadi kan. sebenarnya pentingnya melihat suatu kejadian dari kedua sisi yang berbeda itu penting guys. Kayak Penting. lu alasan lu ditolak karena lu terlalu baik buat dia. Memang Enggak sih. dua sisi yang berbeda itu maksudnya kalau di sisi yang nggak baik ya lu pasti mikir Lu dimanfaatin lu doang. dimanfaatin doang. Dan kalau kita lihat di sisi baiknya deh, mungkin dia emang pribadi Yang baik. yang baik dari Baik. dulu yang
orang tuanya berhasil mendidik dia menjadi pribadi yang baik kepada semua orang. Gitu. Jadi kayak dia tuh ya menghargai gitu loh. Misalnya nih kamu ngasih sesuatu ke dia, diusahain sampai ngegrepin gitu, terus dia tolak mentah-mentah gitu aja. Ya lebih sakit hatian mana ditolak secara mentah-mentah kayak nggak usah, nggak usah sok peduli Iya, dibanding dia pasti nerima kan karena dia menghormati apa yang dia lakuin gitu. ya sebenarnya sama-sama berbuat baik, cuman ya beda persepsi aja, persepsi. Dan menurut gue nih ya, lu terlalu cepet nembak ya, terburu-buru. Percaya deh kayak waiting tresno jalaran sopo Kulino. Ya kok buru-buru temannya ya. Apalagi Jadi gimana nih menurut lu? jadi menurut aku kesimpulannya adalah ya ikhlas aja dari apa yang kamu udah lakukan, tidak diikhlasin. Yang penting kan hubungan kamu sama kakak tingkat itu kan masih baik-baik aja ya kan. Gimana menurut kamu Fa, kesimpulannya dari masalah teman kita, sobat kita si A ini? Intinya don't expect too much lah. Berekspek tinggi sama manusia apalagi ya. Karena apa yang lu lakuin nggak semua balik seperti apa yang lu harapin. Iya betul banget nih. Pada intinya ya lu semangat aja jalanin kehidupan lu sebagai anak kuliahan seperti biasanya. Relasi juga penting. Ya kan lu masih bisa jadi relasi kan. Jadi relasi yang baik kan sama kating itu, nggak perlu yang kecuali kalau dia nolaknya dengan mentah-mentah dan kamu punya sakit hati sama dia, makin nggak ada relasi sama dia. Dan hubungan tuh, relasi tuh nggak harus pacaran kok, kalian bisa temenan lama-lama kan ya ya gitu lah pokoknya. Nah ya tetap semangat aja ya, jangan berekspek tinggi. Iya, intinya ya lu harus sabar dan sadar karena dia itu sebenarnya Nggak butuh sabar. nggak pengen lu sabar. Dia tuh pengen lu sadar. Intinya kayak gitu deh. Jadi ya menurut kita seperti itu. Mungkin kalau ada yang mau ditambahin silahkan DM lagi. Iya, buat teman-teman yang mau nambahin juga bisa tambahin di kolom komentar kita. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya. Teman-teman yang lain juga mau cerita keluh kesah kita, boleh banget langsung aja DM di mana? Instagram kita di @ruang.kontrakan. Oke, di sini ya, jangan lupa. Sampai ketemu di podcast keluh kesah selanjutnya bareng aku Amanda. Gua ada Pak. Ruang bercerita, Sahabat ruang keluarga. See you. Ciao.